Hai, balik lagi dengan aku, Dinda Rosalin. Kali ini aku akan membahas tentang start prosedur, trigger, dan juga log yang aku itu punya kasus, yaitu kasus tentang toko kue, di mana toko kue tersebut akan menerapkan transaksi otomatis untuk mengetahui jumlah kue yang keluar ataupun stok kue yang masih ada di dalam toko. Jadi gambaran umum database ini, jadi ada dua tabel pembeli dan juga tabel stok kue. Jadi ketika pembeli ingin membeli kue, maka otomatis stok kue akan berkurang. Nah, tapi kali ini kita nggak perlu untuk mengurangi dan menambahkan data ini secara manual. Jadi yang pertama, aku akan menunjukkan baseline dari video ini. Pertama yaitu membuat persiapan database dan tabel. Nah, pertama kita harus login dulu ke SQL. Masukkan passwordnya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita harus mengecek dulu di nama database yang sudah dibuat. Show database. Jangan lupa menggunakan S. Aku langsung aja pakai use toko kue. Sebenarnya di sini udah jadi, tapi aku mau jelasin lebih detail aja. Sebelumnya kita harus lihat dulu. Aku akan nyiapin 4 tabel. Jadi yang pertama itu ada tabel kue, tabel transaksi, log kue, dan log transaksi. Nah, jadi tabel kue ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpan nama-nama kue dan juga stok. Lalu transaksi itu nanti akan menyimpan nama pembeli dan jumlah kue yang dibeli dan juga ID kue. Nah, ID kue nanti di sini akan dijadikan foreign key, yaitu untuk berhubungan dengan tabel kue. Lalu ada tabel log kue dan log transaksi. Nah, tabel log ini berfungsi untuk mencatat setiap aktivitas yang dilakukan oleh tiap tabel. Jadi ketika kue ini berkurang, maka catatan tersebut ada di log kue. Ataupun transaksi ketika ada pembeli baru, maka transaksi ini akan mencatat waktu dan keterangan aja. Kita cek dulu aja. Di sini ada tabel kue yang ID kue, dia tipe datanya small int, dia menjadi primary key dan auto increment. Dan ini nanti akan dijadikan foreign key untuk tabel transaksi. Ada nama kue dan stok kue. Lalu kita lihat isinya, karena tadi udah aku isi, langsung dicek aja. Nih, jadi dia udah banyak, ada stok dan juga namanya. Lalu selanjutnya kita mengecek tabel transaksi. Nah, di sini aku ada feed lain, yaitu waktu beli. Lalu kita lihat isinya. Transaksi. Oke, di sini ada dua pembeli yang udah masuk di tabel transaksi ini. Oke, selanjutnya kita lihat start prosedur dan trigger. Nah, di sini perintahnya udah aku tulis di sini ya, karena udah dibuat jadi aku tulis di sini aja. Delimiter dan tanda ini apa ya? Garis, intinya garis. Delimiter ini gunanya untuk membatasi kapan perintah ini akan selesai atau query ini selesai. Contohnya, ketika saya menggunakan delimiter garis ini, saya membuat create prosedur log 1. Jadi, nama prosedurnya yaitu log 1. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan dua tabel log secara bersamaan. Gunanya delimiter ini tadi, ketika kita sampai di log tr titik koma, ketika tidak menggunakan delimiter ini, maka prosedur ini akan berhenti dieksekusi sebelum end. Jadi karena ini menggunakan garis 2 ini, dia akan bisa terus menuliskan kode yang lain sebelum end. Lalu ketika sudah selesai, maka kita menambahkan dengan di akhir menggunakan delimiter 2 garis tadi. Nah, untuk mengembalikan keadaan semula atau delimiter default,
yaitu titik koma, kita menggunakan perintah yang sama, yaitu delimiter titik koma. Membuat prosedur untuk log. Jadi nama prosedurnya yaitu log 1. Sebelumnya kita harus membuat delimiter dulu selain titik koma, agar nanti ketika kita select bintang from di sini, dia tidak langsung tereksekusi. Jadi dia akan tersimpan terlebih dahulu, lalu kita bisa menambahkan perintah lain, yaitu select bintang yang lain. Lalu di end, setelah itu kita menggunakan closing yang kita buat jadi menggunakan delimiter tadi. Nah, kita kembalikan lagi delimiter ke nilai default. Selanjutnya kita akan membuat trigger untuk tabel log. Trigger untuk tabel log ini fungsinya apa? Nah, jadi karena kita akan membuat catatan di tabel log dari setiap tabel, maka kita perlu membuat perintahnya. Di sini ada 2 trigger. Yang pertama itu trigger input log tr. Kita baca dulu. Create trigger after insert on transaksi. Jadi setelah insert pada tabel transaksi, maka membuat membuat for each row insert into tabel log. Setelah menginputkan data ke transaksi, maka selanjutnya dia akan menginsertkan juga ke log tr. Jadi itu yang bersamaan saat menginsertkan data ke tabel transaksi tadi. Yang kedua juga sama, yaitu create trigger after update on queue. Jadi nanti itu kita akan membuat trigger yang pertama yaitu insert untuk tabel transaksi, lalu akan otomatis update tabel queue. Jadi setelah tabel queue diupdate nanti, trigger akan membuat values atau mengisi tabel log itu dengan values update stock. Jadi ini dua-duanya sama. Perbedaannya di sini yaitu after update on queue, kalau yang atas ini after insert on transaksi. Jadi trigger log ini akan berjalan atau dieksekusi setelah insert on transaksi atau setelah update on queue. Lalu selanjutnya yaitu membuat trigger untuk otomatisasi penambahan data transaksi dan pengurangan stok queue. Jadi ketika ada transaksi masuk, maka stok queue akan berkurang. Jadi nama triggernya adalah input tr after insert on transaksi. Jadi setelah insert on transaksi, maka dia akan melakukan ini. Ini juga fungsinya sama seperti tadi, cuman yang dieksekusi itu beda. Kalau tadi kalau yang ini setelah after insert on transaksi, dia akan mengeksekusi memasukkan data ke tabel log. Nah, kalau yang ini setelah insert transaksi, maka dia akan mengupdate tabel queue. Value-nya yaitu stok queue, field stok queue dikurangi dengan new jumlah beli. New jumlah beli ini didapatkan dari mana? Jumlah beli ini didapatkan dari insert transaksi tadi. Jadi insert transaksi tadi ada memasukkan jumlah kue yang dibeli. Kondisinya kita menambahkan where kue ID sama dengan new ID kue. Di sini untuk menentukan kue mana yang akan dikurangi stoknya. Nah, itu. Nah, ini juga fungsi dari foreign key dan primary key. Oke, selanjutnya kita melihat eksekusi langsung dari MySQL. Ini ada beberapa contoh yang tadi udah aku buat atau udah jadi. Terus saja kita cek pertama, yaitu karena kita udah lihat isi dari kue, kita buat lagi, yaitu in. Kita memasukkan insert into
transaksi, insert into transaksi, lalu valuesnya itu sama seperti tabel, maksudnya urutannya itu sama karena kita tidak menentukan. Jadi ID transaksi kita kasih 0, nanti dia akan mengisi secara otomatis karena dia menggunakan opsi auto increment. Lalu ID gue kita bisa melihat di sini ada beberapa ID. Semisal saya memasukkan ID brownies yaitu 1, lalu nama pembeli Andi, jumlah beli, ingat tadi di sini ada 20, jadi semisal aku beli 6. Oke. Lalu ini waktu aku menggunakan 0. Jadi waktu sekarang ini salah. Di sini salahnya yaitu Andi ini harus menggunakan tipe data varchar. Nah, di sini kalau varchar itu syaratnya harus menggunakan petik. Tapi di sini aku nggak menggunakan, jadi dia error. Kita coba lagi. Nah, oke. Dia udah berhasil. Jadi ingat ya, kita tadi hanya menginsertkan data pembeli saja. Apa yang terjadi di dalam proses ini? Pertama kita cek transaksi, tabel transaksi terlebih dahulu. Dia menambah namanya Andi, ID-nya sesuai yang kita masukkan, lalu jumlah belinya sesuai yang kita masukkan yaitu 6 biji. Lalu kita lihat kue yang tadinya brownies itu jumlahnya ada 20, sekarang menjadi 14 karena ini adalah efek dari stok kue minus new jumlah beli. Stok kue yang awal 20 dikurangi dengan jumlah beli. New itu data awal ya, data terakhir yang masuk atau data terbaru. Data terbaru yang masuk. Data terbaru yang masuk yaitu 6. Jadi dia otomatis berkurang tanpa kita mengotak-atik tabel kue. Oke, selanjutnya kita mengecek log atau riwayat transaksi atau data transaksi. Jadi kita hanya perlu memanggil prosedur ini tanpa perlu memanggil trigger satu persatu. Di sini ada 2 trigger yang udah digabungkan ke log, ke prosedur ini. Langsung kita coba pemanggilan prosedur ini dengan menggunakan call. Jadi setelah call kita panggil nama prosedurnya itu log 1. Di sini dia akan langsung menampilkan 2 tabel sekaligus. Di sini adalah hasil dari ini, penggabungan query menggunakan prosedur. Lalu di sini log 1 ini akan menampilkan secara otomatis 2 tabel sekaligus. Di sini adalah efek dari penggabungan 2 perintah ini ke dalam prosedur yang bernama log 1. Jadi kita hanya perlu memanggil log 1 ini tanpa harus melihat ini, tanpa harus merubah juga. Ini tadi terjadi secara otomatis padahal kita hanya memasukkan data transaksi saja. Nanti kalian bisa pause video ini untuk melihat query-query yang udah aku catatkan di PPT ini ya. Oke. Jadi cukup itu saja yang bisa aku sampaikan dari video ini. Mungkin lain kali aku akan nyampein banyak video dengan lebih detail atau lebih memahamkan. Terima kasih dan bye bye.